Awan mendung perjalanan ekonomi global sejak awal tahun mulai terlihat tebal. Penyebaran pandemi corona merasuk hingga sendi-sendi ekonomi dunia, membuatnya melambat bahkan nyaris melumpuhkan. Pemberlakuan lockdown di sejumlah negara membuat ekonomi tak bergerak sebagaimana mestinya. Iklim bisnis menjadi tidak biasa. Industri dipaksa putar otak, atur strategi di tengah pandemi. Sementara angka PHK pun kian bertambah setiap harinya. Dalam satu malam, dua lembaga keuangan global merilis riset terbarunya. Yang pertama, Dana Moneter Internasional atau IMF, menggambarkan betapa suramnya prospek ekonomi dunia akibat serangan pandemi corona. Kali ini IMF memproyeksi laju ekonomi global terkontraksi hingga minus 3% pada 2020. Laporan berjudul The Great Lockdown itu bahkan menyebut proyeksi laju PDB ini merupakan yang terburuk dalam hampir satu abad. So now, under the assumption that the pandemic and required containment peaks in the second quarter in most countries in the world and then recedes in the second half of this year, we are projecting global growth in 2020 to fall to minus 3%. Now, this is a downgrade of 6.3 percentage points from January 2020. A major revision over a very short period of time. This makes the Great Lockdown the worst recession since the Great Depression and far worse than the global financial crisis. Tingginya ketidakpastian saat ini membuat pandemi corona bersifat multidimensi, mulai dari krisis kesehatan dan kemanusiaan, kini telah menjelma menjadi krisis ekonomi. Meski demikian, usai pandemi corona ini mereda, IMF memperkirakan ekonomi dunia bisa tumbuh 5,8% pada 2021. Selain IMF, tak ketinggalan Goldman Sachs yang turut menggambarkan ekonomi dunia akan menyusut 4 kali lipat dari krisis keuangan yang terjadi pada tahun 2008. Ekonomi negara maju diproyeksi turun 11% secara tahunan pada 2020. Dan turun 35% secara kuartalan pada kuartal 2 2020. Goldman Sachs juga memprediksi ekonomi Amerika Serikat akan terpukul parah dengan PDB turun 11% secara tahunan. Bahkan tingkat pengangguran Amerika Serikat diproyeksi bisa mencapai 15%. Ekonom Goldman Sachs Jen Hatzius menyebut, bisnis seperti biasa tidak mungkin dilakukan sampai vaksin terbukti efektif. Di Indonesia, akibat pandemi corona, Presiden Joko Widodo memprediksi target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi pada 2020 bisa tidak tercapai. Bahkan akan ada koreksi yang cukup tajam dan ancaman resesi. Kita harus berbicara padanya, target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi 2020 akan terkoreksi cukup tajam. Tapi ini juga bukan hanya terjadi di negara kita, tapi di negara-negara juga sama, mengalami hal yang sama, hampir semua negara di dunia. Dan berbagai lembaga internasional, baik IMF, Bank Dunia, dan lain-lain, sudah memprediksi ekonomi global 2020 akan memasuki periode resesi. Kalau kita kondisinya akan berat cukup panjang, kemungkinan bahkan akan terjadi resesi di mana 2 kuartal berturut-turut Indonesia GDP-nya bisa negatif. Ini yang sedang kita upayakan untuk tidak terjadi. Memang sangat berat, namun ini adalah di dalam kita menghadapi kondisi yang luar biasa dan kita coba untuk atasi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tengah diuji. Selama 5 tahun terakhir berada di kisaran 5%, mungkin akan anjlok hingga 2,3% pada tahun ini. Pemerintah pun menggelontorkan stimulus lebih dari 400 triliun rupiah demi melawan dampak negatif corona. Akankah Indonesia berhasil memenangkan perang melawan pandemi corona ini? Mari kita upayakan bersama. Tim Liputan CNBC Indonesia.